Nama saya Dia Marisa, NPM 2221020043 dari kelas E Program Studi Hukum Tata Negara. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Fikih Munakahat dosen pengampu Bapak Hervin Yoki Pradikta, MHI. Adapun materi yang akan dibahas pada video kali ini adalah pembatalan nikah, fasakh, dan meninggal dunia. Langsung saja pada pembahasannya. Yang pertama di sini ada pembatalan nikah. Akan dikaji mengenai langkah-langkah pembatalan setelah perkawinan selesai dilangsungkan. Dan diketahui adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi menurut pada pasal 22 Undang-Undang Perkawinan. Namun, bila rukun yang tidak terpenuhi, maka pernikahannya itu tidak sah. Istilah batalnya perkawinan dapat menimbulkan salah paham karena terdapat berbagai ragam tentang pengertian batal pernikahan, tentang pengertian batal tersebut. Batal berarti tidak ada kekuatan, tidak ada nilai. Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami dan istri dan orang-orang yang memiliki kepentingan langsung terhadap perkawinan tersebut. Selanjutnya ada perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang pertama ada pasal 22, yang kedua ada pasal 24, dan yang ketiga ada pasal 23, dan yang keempat ada pasal 28. Selanjutnya, syarat-syarat perkawinan. Syarat perkawinan yang bersifat material dapat disimpulkan dari pasal 6 sampai dengan pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974, yaitu yang pertama, perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Yang kedua, untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya apabila salah satunya telah meninggal dunia atau walinya apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia. Yang ketiga, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Kalau ada penyimpangan, harus ada izin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak maupun pihak pria maupun pihak wanita. Yang keempat, seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi pasal 3 ayat 2 dan pasal 4. Dan yang kelima, apabila suami dan istri yang telah cerai kawin baik satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya. Dan yang keenam, bagi seorang wanita yang putus perkawinannya hanya berlaku jangka waktu tunggu. Selanjutnya, syarat perkawinan secara formal dapat diuraikan menurut pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 direalisasikan dalam pasal 2 sampai dengan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Secara singkat, syarat formal ini dapat diuraikan sebagai berikut. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatatan perkawinan di mana perkawinan itu dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan dapat dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya. Pemberitahuan itu di antara lain memuat nama, umur, agama, tempat tinggal calon mempelai pada pasal 3 sampai dengan 5. Setelah syarat-syarat diterima pegawai pencatatan perkawinan, lalu diteliti apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Hasil penelitian ditulis dalam daftar khusus untuk hal tersebut terdapat pada pasal 6 sampai dengan pasal 7. Apabila semua syarat telah dipenuhi, pegawai pencatatan perkawinan membuat pengumuman yang ditandatangani oleh pegawai pencatatan perkawinan yang memuat antara lain. Yang pertama, nama, umur, agama, pekerjaan, dan pekerjaan calon pengantin. Dan yang kedua, hari, tanggal, jam, dan tempat perkawinan akan dilangsungkan terdapat pada pasal 8 sampai dengan pasal 9. Selanjutnya, fasakh. Fasakh berasal dari bahasa Arab dari akar kata fasakha, yang secara etimologi berarti membatalkan atau juga fasakh berarti mencabut atau menghapuskan atau membatalkan akad nikah dan melepaskan hubungan yang terjalin antara suami atau istri. Fasakh nikah bagian dari cara membatalkan pernikahan baik secara dari pihak suami atau pihak istri atas sebab-sebab tertentu. Islam mengakui bentuk pemutusan pernikahan melalui fasakh. Hukum fasakh boleh disesuaikan dengan keadaan yang menjadi faktor dijatuhkannya fasakh. Misalnya, fasakh karena cacat, karena suami tidak mampu memberikan nafkah karena hilang dalam waktu yang cukup lama dan karena melanggar perjanjian dalam pernikahan. Selanjutnya ada dasar hukum fasakh.
Pada dasarnya hukum fasakh itu adalah mubah atau boleh, tidak disuruh dan tidak pula dilarang. Dasar pokok dari hukum fasakh ialah seorang atau kedua suami istri merasa dirugikan oleh pihak yang lain dalam perkawinannya, karena ia tidak memperoleh hak-hak yang telah ditentukan oleh syara sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri. Akibatnya salah seorang atau kedua suami istri tidak sanggup lagi melanjutkan perkawinannya, atau kalaupun perkawinan itu dilanjutkan juga keadaan kehidupan rumah tangganya diduga akan bertambah buruk. Fasakh nikah diperbolehkan bagi seorang istri yang mukallaf atau balik atau berakal kepada suaminya yang kesulitan harta atau pekerjaan yang halal, sebesar nafkah wajib ukuran minimal yaitu 1 mud, atau kesulitan memberikan pakaian wajib ukuran minimal yaitu pakaian utama yang harus dimiliki. Oleh karena itu, fasakh tidak bisa dilakukan lantaran suami tidak bisa membelikan lauk pauk meskipun makanan terasa tidak enak. Itulah pembahasan materi presentasi saya pada tugas mata kuliah Fikih Mudakahat dengan materi pembatalan nikah, fasakh, dan meninggal dunia. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.